Kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang biaya standar. Saya Yusa Dewi. Saya Angelina. Saya Rina. Perkenalkan, nama saya Rina. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian biaya standar, di mana CIMA dalam YOPI 2014 menyatakan bahwa penetapan biaya standar adalah sebuah praktik penggantian antara biaya yang diharapkan, biaya anggaran, dengan biaya aktual dalam catatan akuntansi. Selanjutnya, varian dicatat untuk menunjukkan adanya perbedaan antara biaya yang diharapkan dengan biaya aktual. Pendekatan varian ini seperti perhitungan metode FIFO dan LIFO, di mana sebagian besar informasi biaya historis harus dipertahankan untuk menjaga jumlah item persediaan yang disimpan dalam persediaan. Selanjutnya, dalam pengaturan manufaktur terdapat 3 komponen utama yang terdiri dari: yang pertama, bahan baku langsung dapat diturunkan dengan cara mengalihkan jumlah setiap bahan dengan biaya bahan per unit. Yang kedua, tenaga kerja langsung dapat diperoleh dengan cara mengalihkan jumlah masing-masing tenaga kerja dengan biaya tenaga kerja per jam. Yang terakhir, biaya overhead pabrik, biaya yang di dalamnya termasuk biaya overhead tetap dan overhead variabel, yang dapat dihitung dengan cara mengalihkan kuantitas standar dengan tarif standar overhead variabel. Selanjutnya, varian dalam biaya standar. Varian tarif atau dikenal juga sebagai varian harga merupakan selisih antara harga sebenarnya dengan harga yang diharapkan dikalikan dengan jumlah aktual yang dibeli. Varian volume selisih antara jumlah aktual yang terjual atau dikonsumsi dan jumlah yang dilanggarkan dikalikan dengan harga standar atau biaya per unit disebut sebagai varian volume. Jika varian tersebut berkaitan dengan penjualan barang, maka disebut sebagai varian volume penjualan. Selanjutnya, metode biaya standar. Metode biaya standar dapat diuraikan menggunakan rumus berikut. Biaya standar sama dengan tenaga kerja langsung dikali bahan langsung dikali overhead manufaktur, di mana tenaga kerja langsung sama dengan jam kerja dikali tarif per jam bahan langsung, sama dengan jumlah bahan dikali harga pasar overhead manufaktur, sama dengan gaji tetap ditambah jam mesin dikali tarif mesin. Catatan, semua biaya termasuk ke dalam perhitungan, kecuali komponen gaji tetap dari biaya overhead yang dimana harus diprediksi terlebih dahulu, mengingat bahwa kondisi pasar dapat saja terjadi perubahan pada permintaan dan biaya bahan, serta perlu juga dicatat bahwa ini merupakan rumus yang sama untuk biaya produksi, di mana perbedaannya hanya terletak pada kenyataan bahwa akuntansi biaya dilakukan atas dasar predikat. Contoh kasus, menentukan biaya bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead misalnya. Jika harga bahan langsung adalah 20.000 dan kuantitas standarnya adalah 30 kg per unit, maka yang pertama harus dilakukan adalah mengalihkan 20.000 dengan 30 untuk mendapatkan 600.000 yang nantinya akan menjadi biaya untuk material langsung saja. Begitupun apabila tarif tenaga kerja langsung adalah 20.000 dan jam tenaga kerja langsung per unit adalah 11 jam, berarti biaya untuk tenaga kerja langsung adalah 220.000. Sama halnya apabila biaya overhead adalah 12.000 dan jumlah jamnya adalah 5 jam, maka biaya overheadnya menjadi 60.000 karena biaya overhead dikalikan dengan jumlah jamnya. Menghitung biaya standar setelah menentukan biaya dari masing-masing biaya yang dikeluarkan perusahaan, selanjutnya ditambahkan semua biaya tersebut untuk mendapatkan biaya keseluruhannya. Seperti contoh di atas, maka dapat dihitung bahwa biaya standar untuk produksi tersebut sebesar 880.000 karena 600.000 biaya bahan langsung ditambah 220.000 biaya tenaga kerja langsung ditambah 60.000 biaya overhead sama dengan 880.000. Selanjutnya, keunggulan potensial dari biaya standar. Yang pertama, penganggaran. Dalam perincian anggaran, biaya yang selalu dibuat adalah biaya standar, karena perusahaan tidak akan mungkin memasukkan biaya sebenarnya dari suatu item pada hari anggaran tersebut diselesaikan.
Selain itu, karena penerapan utama anggaran adalah membandingkan dengan hasil aktual pada periode berikutnya, maka standar yang digunakan akan terus muncul dalam laporan keuangan selama periode anggaran tersebut. Yang kedua, biaya persediaan. Mencetak laporan terkait saldo persediaan akhir periode sangat apabila perusahaan menggunakan sistem persediaan perpetual, hanya mengalihkannya dengan biaya standar per item, maka akan langsung menghasilkan penilaian terhadap persediaan akhir perusahaan. Yang ketiga itu ada aplikasi overhead. Jika diperlukan waktu terlalu lama untuk membangunkan biaya aktual ke dalam kumpulan biaya sebagai alokasi dana ke inventaris, solusinya itu dapat menggunakan tarif aplikasi overhead standar dan kemudian menyesuaikan tarif tersebut setiap beberapa bulan dengan tujuan agar biaya aktual tersebut dapat mendekati biaya yang sebenarnya. Empat itu ada formulasi harga. Apabila perusahaan berurusan dengan produk khusus, maka yang harus dilakukan adalah dengan menggunakan biaya yang diproyeksikan dari persyaratan pelanggan, kemudian ditambahkan dengan margin. Sistem ini mungkin akan cukup kompleks, di mana pada departemen penjualan, database yang digunakan untuk biaya komponen dapat berubah-ubah, tergantung pada dasar jumlah unit yang diinginkan dipesan oleh pelanggan. Selanjutnya itu ada pengembangan sistem biaya standar. Meskipun sistem biaya standar diprakarsai oleh perusahaan manufaktur, sistem ini juga dapat digunakan oleh organisasi layanan dan nirlaba. Dalam sistem biaya standar maupun biaya aktual dicatat dalam catatan akuntansi. Pencatatan ganda ini memberikan elemen penting dari pengendalian biaya, memiliki norma yang dapat dibandingkan dengan operasi aktual. Sistem biaya standar menggunakan biaya standar, yaitu biaya yang dianggarkan untuk membuat satu unit produk atau melakukan satu layanan. Dan selanjutnya itu ada pilihan input yang dibuat mempengaruhi standar yang ditetapkan. Yang pertama itu ada standar material. Beberapa kombinasi sumber daya masukan yang mungkin belum tentu praktis atau efisien. Misalnya tim kerja mungkin hanya terdiri dari pengrajin atau pekerja terampil. Tetapi tim seperti itu mungkin tidak menguntungkan secara biaya. Jika ada perbedaan besar dalam tingkat upah pekerja tampil atau meskipun menyediakan peralatan teknologi tinggi kepada populasi tenaga kerja tidak terampil dimungkinkan, hal itu tidak akan menjadi penggunaan sumber daya yang efisien seperti yang ditunjukkan dalam situasi berikut. Situasinya itu adalah sebuah perusahaan membangun pabrik baru yang terintegrasi dengan komputer dan dikendalikan oleh komputer senilai $250 juta untuk memproduksi produk uang biaya tenaga kerja kurang dari 5%. Dari total biaya produk, sayangnya 25% tenaga kerja buta huruf dan tidak bisa menangani mesin. Para pekerja dipekerjakan karena tidak ada cukup pekerja buta huruf yang tersedia untuk dipekerjakan. Ketika ditanya mengapa pabrik itu beroperasi di tempatnya, manajer menjelaskan karena salah satu biaya tenaga kerja termudah di negara ini. Yang kedua itu ada standar tenaga kerja. Pengembangan standar ketenagaan kerjaan membutuhkan prosedur dasar yang sama seperti yang digunakan untuk bahan. Setiap operasi produksi yang dilakukan oleh pekerja seperti membongkokkan, menggapai, mengangkat, memindahkan material, dan mengepakkan, atau mesin seperti mengebor, memasak, dan memasang bagian harus diidentifikasi. Yang ketiga itu ada standar overhead. Standar overhead adalah tarif aplikasi overhead pabrik yang telah ditentukan untuk memberikan informasi biaya yang paling tepat. Biaya overhead harus ditetapkan ke kumpulan biaya terpisah berdasarkan pendorongan biaya dan pengalokasikan ke produk harus dibuat dengan cara yang berbeda. Yang keempat itu ada varians. Pada varians di sini menyangkut dengan 3 elemen biaya produksi antara lain varian bahan baku, varian tenaga kerja, dan varian overhead pabrik.
Dan yang pertama itu ada varian bahan baku. Dapat dikatakan pengurangan antara bahan baku aktual dengan bahan baku standar. Untuk varian bahan baku langsung dapat dianalisa dengan menggunakan varian harga bahan baku dan varian kuantitas penggunaan bahan baku. Varian harga bahan baku dapat menggunakan rumus harga bahan aktual dikurang harga bahan standar dikali kuantitas. Selanjutnya ada penyebab kerugian atas variansi bahan baku. Adanya perubahan harga yang sangat tajam pada bahan baku, tingginya biaya angkut karena pemasoknya jauh, dan ini menyebabkan perusahaan kegagalan untuk penggunaan potongan tunai yang diberi pemasok. Kurangnya ekonomisnya pembelian, tidak berhasil dalam bernegosiasi yang ditawarkan pemasok itu sendiri. Variansi penggunaan bahan baku merupakan pengurangan antara kuantitas aktual yang dipakai dalam produksi dengan penggunaan bahan baku berdasarkan standar yang ditentukan penggunaan itu sendiri. Harga beli bahan baku yang standar. Selanjutnya adalah contoh soal di mana perusahaan ABC menetapkan standar harga pada pembelian bahan baku sebesar 6.000 per kilogram, dapat menghasilkan satu produk yang dibutuhkan 0,10 kg. Pada awal periode produksi masih adanya 530 unit dalam proses dengan tingkat penyelesaiannya yaitu 100%, dan biaya konversi 60%. Produk selesai pada periode berjalan 1.700 unit. Akhirnya periode terdapat 30 unit masih dalam proses dengan tingkat penyelesaiannya yaitu 100%. Bahan baku dan biaya konversi 80%. Untuk produksi menggunakan bahan baku 158 kg. Pada periode yang sama, perusahaan melakukan pembelian bahan baku 175 kg dengan harga 6.500. Dalam memperlakukan produk, perusahaan menggunakan metode FIFO. Maka penyelesaian jawabannya disarankan menggunakan yang pertama itu tahap menghitung unit ekuivalen. Yang kedua ada menghitung variansi harga bahan baku saat pembelian. Yang ketiga menghitung variansi harga bahan saat pemakaian. Yang keempat menghitung variansi penggunaan bahan. Yang kelima, menghitung variansi persediaan bahan. Dan selanjutnya ada rumus unit ekuivalen dengan metode kalkulasi biaya rata-rata. Rumusnya itu produk selesai ditambah PDP akhir dikali tingkat penyelesaian. Terus model kalkulasi biaya FIFO yaitu unit ekuivalen sama dengan produk selesai ditambah PDP akhir dikali tingkat penyelesaian dikurang PDP awal dikali tingkat penyelesaian. Selanjutnya ada penyelesaiannya. Yang pertama itu ada tahap unit ekuivalen bahan baku. Jadi 1.700 unit ditambah 360 unit dikali 100%. Lalu dikurang 530 unit dikali 100%. Hasilnya itu 2060 dikurang 530 dan hasilnya itu sama dengan 1.530 unit dikali 0,10 kilogram standar, dan hasil akhirnya itu ada 153 standar penggunaan. Tahap yang kedua itu yaitu variansi harga bahan baku saat pembelian. Rumusnya itu harga bahan aktual dikurang harga bahan standar dikali kuantitas aktual pembelian. Jadi $6.500 dikurang 6.000 dikali 75 kg sama dengan 87.500 yang menguntungkan. Selanjutnya ada tahap yang ketiga yaitu tahap harga saat digunakan. Rumusnya itu harga bahan aktual dikurang harga bahan standar dikali kuantitas aktual penggunaan. Jadi 6.500 dikurang 6.000 dikali 158 kg dan hasilnya itu 79.000 yang menguntungkan. Yang keempat ada tahap penggunaan bahan. Jadi rumusnya itu kuantitas bahan aktual dikurangi kuantitas bahan standar dikali harga bahan standar. Jadi 158 kg dikurang 153 kg dikali 6.000 dan hasilnya itu Rp30.000. Yang kelima ada tahap variansi persediaan bahan.
Rumusnya itu pembelian kuantitas bahan aktual yang dibeli dikurang kualitas bahan standar yang digunakan dikali harga bahan standar. Jadi 175 kg dikurang 150 kg dikali 6.000 dan hasilnya itu 102.000 rupiah. Selanjutnya ada pembuktian atas varian bahan yang menguntungkan kalkulasi biaya FIFO itu sendiri. Yang pertama itu ada biaya bahan aktualnya itu 158 kg dikali 6.500, hasilnya 1.027.000 rupiah. Yang kedua ada biaya bahan standar 153 kg dikali 6.000, itu hasilnya 918.000 rupiah. Totalnya itu ada 109.000 rupiah. Terus ada varian harga bahan itu ada 87.500 dan varian penggunaan bahan itu 79.900. Nah, totalnya itu jadi 87.500-nya itu dikurang 79 dan hasilnya itu 8.500 rupiah. Yang selanjutnya ada variansi tenaga kerja. Varian ini merupakan selisih antara biaya tenaga kerja aktual dengan biaya tenaga kerja berdasarkan standar yang diperkenakan. Varian tenaga kerja dikembangkan menjadi varian tarif tenaga kerja dengan varian efisiensi kerja. Ini merupakan pengurangan antara tarif biaya tenaga kerja aktual dengan tarif biaya kerja yang diperkenakan menggunakan jam kerja standar. Maka rumus yang digunakan yaitu tarif tenaga kerja aktual dikurang tarif tenaga kerja standar dikali jam kerja aktual. Ilustrasinya itu ada sebuah perusahaan dalam memproduksi satuan produk yang ditetapkan standar jam kerjanya selama 0,30 jam dengan tarif 7.000 per jam. Jam kerja aktual yang terjadi sebesar 350 jam dengan tarif 5.000 per jam. Saran dalam penyelesaiannya, tahap 1 yaitu mengunit ekuivalen, yang kedua menghitung varian tarif tenaga kerja, yang ketiga menghitung variansi di efisiensi tenaga kerja. Tahap 1 itu ekuivalen, produk selesai itu sama dengan rumusnya DPD awal dikali tingkat penyelesaian dikurang PDB akhir dikali tingkat penyelesaian. Jadi 1.700 unit ditambah 360 unit dikurang 530 unit. Terus yang di bawahnya itu ada 1.700 unit ditambah 288 unit dikurang 318 unit dikali 0,30 jam. 0,30 jamnya itu dari ilustrasi di atas ya. Selanjutnya itu ada 1.700 unit dikurang 30 dikali 0,30. Jadi hasilnya itu 1.670 dikali 0,30 dan hasil akhirnya itu ada 501 per jam. Tahap yang kedua itu yaitu tahap variansi tarif tenaga kerja. Tarif tenaga kerja aktual sama dengan tarif tenaga kerja standar dikali jam kerja aktual. Jadi di sini nominal itu ada 5.000 dikurang 7.000 dikali 350 jam dan hasilnya itu 700 jam, berarti itu untung. Tarif yang ketiga itu ada variansi efisiensi tenaga kerja. Jam kerja aktual dikurang jam kerja standar dikali tarif tenaga kerja. Jadi 350 jam dikurang 501 dikali 7.000 sama dengan 1.057.000 yaitu menguntungkan. Bukti varian tenaga kerja menggunakan kalkulasi biaya FIFO. Tenaga kerja aktualnya itu 350 jam dikali 5.000 sama dengan 1.750.000. Yang kedua biaya tenaga kerja standar yaitu ada 501 jam dikali 7.000, itu hasilnya 3.507.000 rupiah. Jadi totalnya itu ada 1.757.000 rupiah, itu dalam kondisi untung ya. Selanjutnya ada varian tarif tenaga kerja itu aja 700. Yang selanjutnya ada varian efisiensi tenaga kerja itu 1.057.000 rupiah. Jadi totalnya itu ada 357.000 rupiah. Selanjutnya ada variansi overhead publik.
adalah selisih antara biaya operasi aktual dengan biaya operasi sesuai dengan standar yang ditentukan. Untuk melakukan analisa terhadap biaya overhead pabrik dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama itu varian terkendali. Variasi biaya operasi aktual yang terjadi dengan total anggaran fleksibel pada aktivitas standar yang diperbolehkan. Yang bertanggung jawab atas varian terkendali ini adalah manajer departemen sampai batas di mana mereka dapat mengendalikan biaya overhead yang terjadi. Jadi rumus yang digunakan itu ada BOP aktual dikurang BOP tetap aktivitas normal ditambah BOP variabel aktivitas standar. Yang kedua itu ada variansi volume, merupakan variasi antara anggaran fleksibel pada aktivitas standar dari dasar alokasi yang diperbolehkan dengan standar biaya overhead pabrik yang dibebankan produk. Variansi ini dapat mengidentifikasi aktivitas tersedia yang digunakan secara efisiensi. Yang bertanggung jawab pada variansi ini adalah manajer departemen, di mana jika disebabkan adanya perubahan dalam efisiensi produk itu tersendiri. Jadi rumus yang digunakan adalah anggaran fleksibel aktivitas standar dikurang aktivitas standar dikali total tarif. Seperti contoh di atas, yaitu sebuah perusahaan menetapkan standar BOP per unit pada kegiatan produksi normal itu 1000 unit sebagai berikut. Aktivitas standar dikali tarif total itu ada 1.800 jam dikali 10.000, hasilnya itu 18 juta. Nah, 18 juta itu dikurang 1.600.000 atau aktivitas normalnya itu dikurang aktivitas standar dikali tarif tetap. Jadi 2.000 jam dikurang 1.800 jam dikali 8.000 itu hasilnya ada 1.600.000. Jadi yang terakhir itu ada kesimpulan. Jadi biaya standar adalah alat manajemen yang berharga, dapat membantu perusahaan mengendalikan biaya, meningkatkan efisiensi dan membuat keputusan yang lebih baik. Namun penting untuk diingat bahwa biaya standar hanyalah alat dan efektivitasnya bergantung pada bagaimana mereka yang menggunakannya. Dari kelompok kami, wassalamualaikum